Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Hari ini kita mau bikin ini. Apakah ini? Cantik banget. Rasanya wow, dahsyat luar biasa. Bikinnya sederhana dan nggak pakai lama. Langsung aja. Yuk. Say you. Bahan-bahannya saya pakai di sini. Wafer, saya pakai yang udah potongan kecil. Tepung terigu, mentega atau butter, pakai margarin juga bisa. Gula halus, 2 kuning telur, keju parut. Ini tidak harus, ini opsional. Untuk olesannya, kuning telur. Pertama-tama saya mau kocok dulu mentega atau margarin, juga gula halus. Sebentar aja, hanya supaya dia kecampur rata. 1 menit, 1 atau 2 menit lah ya. Ini udah 1 menit, hanya supaya dia kecampur rata. Jadi sebaiknya pakai gula halus. Kalau dengan gula pasir dia agak lama mau biar dia bisa lembut ya. Langsung aja kuning telurnya, dua-duanya sekalian. Barusan udah 1 menit lagi di kecepatan tinggi. Sekarang kita mau pakai spatula aja. Si tepungnya sekalian aja langsung. Mau bertahap juga boleh. Diaduk rata dengan spatula aja. Tanganku udah dicuci bersih. Seperti ini kira-kira dia jadinya. Dia sudah menyatu dengan sangat baik. Sekarang kita langsung ke bidang datar. Sambil saya mau siapin kue keringnya dibentuk-bentuk, saya panasin dulu oven saya 175 derajat Celcius. Oven kecil seperti ini, oven listrik, api atas bawah. Tanganku udah dicuci bersih. Sekarang sepertiga aja dari adonan, kira-kira aja. Sisanya bisa ditaruh di kulkas. Aku pakai plastik wrap aja. Taruh di kulkas aja sisanya. Jadi kalau udah selesai kita bisa keluarin dan bisa bentuk-bentuk lagi ya. Saya taburin dengan tepung sedikit aja, secukupnya. Dan saya mau pipihkan adonannya. Saya udah siapin juga loyang yang udah diolesin dengan mentega. Rolling pin kalau nggak punya bisa pakai botol bekas juga jadi. Kira-kira mungkin kayak 3-4 mili gitulah ya. Sekira-kira ukuran wafernya. Kira-kira seperti itu. Langsung aja dibungkus wafernya. Dan kita bisa tekan-tekan sedikit supaya dia benar-benar melekat di wafer. Nah, sesudah yang pertama, yang berikutnya pasti lebih bagus jadinya karena kita sudah tahu ukurannya. Ya, dirapiin sedikit, ditekan-tekan silahkan biar dia cantik bentuknya. Bisa langsung taruh di loyang. Aku selesaiin dulu semuanya, terus kita ke langkah selanjutnya, oke? Ini adonanku udah habis, aku mau keluarin dulu dari kulkas. Kenapa kita taruh di kulkas? Karena dia bisa lebih gampang dibentuknya, jadi nggak terlalu berminyak banget gitu. Ini kuning telurnya yang untuk olesan, aku tambahin air biasa aja. Biasanya ditambahin susu, tapi aku tambahin air aja, nggak masalah, secukupnya ya. Jadi nggak boros sama kuning telur, dia lebih ekonomis. Seperti ini hasilnya, tetap cantik dan tetap kuning. Terus langsung diolesin di atas masing-masing dari kue kering ini. Boleh isinya berlimpah. Terus atasnya aku mau isi taburan keju. Ini tidak harus, pas aku punya dan pas semua di sini pada suka keju, kenapa enggak? Kalau mau bisa di atas keju ini ditambahin lagi sama si kuning telur. Nggak masalah, supaya dia lebih mengkilat lagi. Kayak gitu kira-kira. Aku selesaiin dulu semuanya, terus kita bisa
panggang dia dan lihat hasilnya. Ini udah yang terakhir, isiin kejunya kita punya banyak jadi melimpah langsung. Oven kecilku ini dengan oven listrik aku taruh di rak yang paling bawah. Kalau oven yang gede itu bisa raknya yang di tengah-tengah ya. Ini api atas bawah di rak yang paling bawah. Aku mau panggang dia 25 menit. Nah, tapi ovenku ini dia unik, dia agak cepet gosong. Jadi sesudah 10 menit aku pindahin ke api atas aja. Setiap oven berbeda loh ya. Jadi kita coba dulu bagaimana oven kita itu sesudah 10 menit. Dan bagian dalam ovenku ini dia lebih cepat gosongnya daripada bagian luar. Yang di ujung sini lebih cepat. Jadi aku balik aja, nggak masalah. Asal cepat dilakukannya. Ini nggak harus ya, karena tiap oven berbeda. Dan aku langsung pindahin aja di api atas. 15 menit lagi matang dengan baik. Ini aja udah wangi ya. Udah matang, wangi, dan udah kecoklatan. Keralala. Ini aku sisihkan dulu di rak pendingin. Terus kita bisa panggang yang selanjutnya. Hati-hati juga, tidak usah terlalu berlebihan dengan kuning telurnya. Karena akibatnya nanti dia akan lengket di loyangnya. Ini juga udah matang. Kita bisa cobain sama-sama. Jadinya kira-kira segini ya, kayak 2 piring gini. 1 bungkus tadi aku beli wafernya itu habis semua. Anakku udah pengen banget, dia wangi dapurku luar biasa. Kita langsung aja cobain, ini udah ada dingin ya. Kalau mau praktis, resep adonannya dari si kue kering wafer ini bisa kok dibikin dulu, terus dibungkus pakai plastik wrap, dipakai plastik itu bungkus yang sangat baik, taruh di kulkas, atau kalau mau dipakai langsung besokannya, atau kalau mau lebih awet taruh di freezer, bisa tahan beberapa minggu. Kalau kapan kita mau bikin tinggal dikeluarin, ditunggu sampai dia suhu ruangan, bisa di roll gitu, udah dicetak langsung. Oti, yang ini masih panas sayang, ini masih panas ya. Daniel belum pernah nyobain ini, kapan hari aku bikin dia nggak kebagian. Dan udah siap. Oke. Iya, yang mana ya? Ini mini mah, ini mau. Mau. Sendiri ya. Mama. Terima kasih. Kiss dulu mama. Ya cobain dulu deh, sama-sama deh. Ini udah dingin. Enak nggak? Enak. Wow nggak? Wow kata Daniel. Kalau yummy gimana yummy? Yummy. Siapa yang bikin ini? Mama. Dia suka. Ini cheese-nya, ada kejunya di atasnya. Enak banget. Ini, wow, mantap. Wafernya juga renyah. Jadi ini bisa pakai wafer yang berbagai macam, ada strawberry, ada vanilla. Aku pilih wafer yang coklat. Siapa yang nggak suka coklat? Atasannya keju. Oh, ini sederhana banget. Sederhana. Kelihatannya sama, ting. Kelihatannya juga cantik, bikinnya nggak ribet. Ini harus dicoba. Makasih banyak teman-teman yang udah share, like, komen di video Dapur Dina, terutama yang udah subscribe. Ini kalau udah dicoba, udah di-recook, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau Facebook. Enak leh. Wow. Bye-bye. Hari ini aku bacain satu komen dari video dari Mbak Siti Aisyah di video resep Japanese cheesecake. Kalau nggak ada cream cheese, bisa ganti keju Kraft. Aku udah coba dan enak banget. Terima kasih Mbak Siti Aisyah. Aku suka banget kayak gini. Jadi dengan apa yang kita punya, kalau mau nungguin, aduh kalau ada ini baru bisa masak, kalau ada ini baru bisa masak, kayaknya nggak jadi-jadi. Tapi dengan yang seadanya, coba mungkin bisa. Aduh nggak ada bawang putih bubuk, ya udah nggak usah pakai, ada bawang putih biasa. Atau enggak, aku nggak suka pakai bubuk kayu manis, ya udah nggak usah pakai. Masakan buat kita.
Kalau kita suka kayu manis, monggo pakai. Kalau kita nggak suka, kenapa harus pakai? Gitu. Makasih banyak Mbak Siti Aisyah dan semua teman-teman yang lain. Makasih.